Di jantung kota, rahasia terkubur. Kita harus cari tahu siapa di balik ini. Ini bukan kebetulan, ini semua terencana. Setiap minggu, misteri baru. Seorang pria dengan rambut gondrong dan gaun longgar melaju kencang dengan sepeda motor. Dari fenomena Citayam Fashion Week hingga kafe-kafe unik dengan konsep nyentrik, Indonesia memiliki banyak subkultur yang di luar imajinasi. Kasus hari ini dimulai dari bayang-bayang terdalam subkultur yang semarak ini. Sebuah hasrat bengkok yang lahir dari kesepian. Dan kisah itu dimulai sekarang. Waktu menunjukkan lewat tengah malam pada 12 Mei 2021 ketika sepasang suami istri Parubaya masuk ke sebuah kantor polisi di wilayah Serang, Banten. Di belakang mereka, seorang pria berusia 30-an mengikuti dengan raut wajah yang jelas-jelas cemas. Dia ragu sejenak sebelum akhirnya membuat pengakuan yang mengejutkan. Saya telah melakukan sesuatu yang mengerikan. Saya membunuh seseorang. Seolah untuk membuktikan kata-katanya, dia kemudian mengeluarkan senjata yang digunakannya, sebilah pisau yang masih berlumuran darah. Pria yang mengaku itu diidentifikasi sebagai Budi Santoso, seorang sopir truk berusia 36 tahun. Jadi apa yang sebenarnya telah ia lakukan? Polisi segera meluncur ke lokasi yang ia jelaskan. Dan mereka mendapati pemandangan yang benar-benar mengerikan. Saat mereka membuka pintu sebuah rumah kos di Bandung, bau anyir darah langsung menyengat. Di lantai dekat pintu masuk yang sempit tergeletak tubuh seorang pemuda. Punggung dan dadanya penuh luka, ditikam berkali-kali hingga nyaris tak bisa dikenali. Dia sudah tewas, dengan penyebab kematian adalah kehilangan banyak darah. Dan di atas semua itu tercium bau minyak tanah yang kuat di dalam rumah. Polisi berteori bahwa pembunuhan brutal itu tidaklah cukup. Si pembunuh berniat membakar mayatnya, menghancurkan semua bukti agar tidak tertangkap. Korban kemudian diidentifikasi sebagai seorang pemuda berusia 21 tahun bernama Eka Prasetyo. Berdasarkan pemandangan mengerikan dan bukti yang jelas, polisi menangkap Budi yang telah menyerahkan diri atas tuduhan pembunuhan. Namun, sejak awal penyelidikan, polisi menemui jalan buntu. Sekeras apapun mereka menyelidiki, mereka tidak dapat menemukan motif apapun yang menghubungkan korban dan pembunuhnya. Tidak ada dendam, tidak ada masalah uang. Faktanya, mereka sama sekali tidak menemukan hubungan apapun antara kedua pria itu. Pelaku Budi adalah seorang sopir truk besar berusia 36 tahun yang berbasis di Serang, Banten. Dan korbannya Eka adalah seorang pemuda berusia 21 tahun yang tinggal di Bandung, Jawa Barat. Mereka tinggal di daerah yang berbeda, dengan selisih usia 15 tahun. Dan tidak ada hubungan profesional apapun di antara mereka. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi di antara kedua pria ini yang berujung pada pembunuhan keji tersebut? Polisi benar-benar bingung dengan kasus ini. Tidak dapat menemukan koneksi apapun. Tetapi petunjuk penting yang mereka butuhkan datang dari si pembunuh sendiri, Budi. Duduk di ruang interogasi, dia menangis dan membuat pengakuan yang tidak pernah diduga siapapun. Saya hanya mencintainya, saya sangat mencintainya. Tapi kemudian dia tiba-tiba memutuskan begitu saja bahwa dia akan meninggalkan saya, bahwa dia akan memutuskan semua kontak. Dan karena itu saya kehilangan alasan untuk hidup. Jadi menurut pengakuan Budi, mereka berdua adalah sepasang kekasih. Lalu bagaimana kedua pria ini yang tidak memiliki kesamaan apapun bisa bertemu dan menjadi pasangan? Dan apa yang membawa mereka ke akhir yang begitu tragis? Latar belakang dari semua ini adalah kehidupan Budi yang sangat sepi. Saat itu Budi tinggal sendirian di sebuah rumah kontrakan. Sebagai sopir truk, ia menghabiskan malam-malamnya di rute antar provinsi yang panjang. Ia lelah karena pekerjaan dan merasa sangat kesepian. Lebih buruk lagi, perceraian yang baru saja dialaminya membuatnya semakin terpuruk dalam kesendirian. Untuk mengatasi hal ini, Budi mulai minum-minum setiap malam dan ia juga bertemu wanita melalui aplikasi kencan. Tetapi membangun hubungan yang berarti dengan orang yang ia temui secara online tidaklah mudah. Seiring pertemuan singkat yang terus berulang, perasaan hampanya justru semakin menjadi. Akhirnya, ia memutuskan untuk menekuni hobi baru. Ia mulai mengendarai sepeda motor, sebuah cara untuk menjernihkan pikirannya dari gangguan di jalanan terbuka. Setiap akhir pekan, ia akan membawa motornya ke jalan raya, memposting foto-foto perjalanannya di media sosial, dan menggunakannya untuk berkomunikasi dengan pengendara lain.
Dia tidak hanya berhenti di dunia maya dan bahkan ikut serta dalam pertemuan klub secara langsung. Lalu suatu hari di tahun 2020 saat sedang dalam salah satu perjalanan motornya yang biasa, Budi kebetulan berhenti di sebuah rest area di jalan tol. Saat ia mengambil minuman dari mesin penjual otomatis dan memandang ke arah tempat parkir, seseorang yang tampak sedikit tidak biasa menarik perhatiannya. Di antara semua pengendara motor berpenampilan gagah yang mengenakan jaket kulit dan sepatu bot, ada sesosok ramping dengan gaun longgar, mengenakan riasan wajah, dan berdiri di samping sepeda motor. Pemandangan itu begitu janggal sehingga langsung menarik perhatian Budi. Merasa campuran antara penasaran dan tertarik, dia dengan santai berjalan mendekat untuk memulai percakapan. Motornya bagus sekali, boleh tahu namamu? Orang itu tersenyum malu dan memperkenalkan diri. Oh, Eka. Nama saya Eka. Ya, orang yang baru saja ditemuinya adalah Eka Prasetyo, korban pembunuhan itu. Ternyata, Eka adalah seorang pria yang berpenampilan seperti wanita atau biasa disebut waria. Dan penampilan feminin itulah yang menarik minat Budi. Budi tahu bahwa Eka adalah seorang pria. Dia tidak mendekati Eka dengan niat lain. Itu murni karena rasa ingin tahu. Tetapi ketika mereka mulai berbicara, mereka menyadari bahwa mereka langsung nyambung. Mereka bertukar nomor telepon saat itu juga dan mulai berhubungan sejak saat itu. Apa yang dimulai sebagai obrolan santai tentang kehidupan sehari-hari atau motor mereka segera menjadi aliran pesan yang konstan siang dan malam yang semakin sering setiap harinya. Dan begitu saja, Eka ada di setiap sudut kehidupan Budi. Bahkan setelah seharian mengemudi yang panjang dan melelahkan, sebuah panggilan telepon atau pertukaran pesan membuat kesepiannya hilang begitu saja. Budi mendapati dirinya menjadi semakin bergantung secara emosional pada Eka. Setelah itu mereka berdua mulai bertemu langsung untuk makan dan berkencan. Hubungan mereka tumbuh semakin dalam hingga akhirnya mereka menjadi intim. Fakta bahwa Eka adalah seorang pria itu sama sekali bukan halangan bagi Budi. Orang ini mengisi kekosongan dalam hidupnya dan Budi prosto memujanya apa adanya. Dan sejak saat itu seluruh hidup Budi mulai berpusat sepenuhnya pada Eka. Jadi dengan semua itu, apa sebenarnya yang dipikirkan Eka tentang Budi? Pertama, kita perlu melihat mengapa dia berpenampilan seperti wanita. Kenyataannya adalah Eka berdandan sebagai wanita dan bertemu pria yang lebih tua untuk mendapatkan uang dalam apa yang dikenal sebagai kencan kompensasi atau menjadi simpanan. Jadi ketika Budi pertama kali mendekatinya di rest area, dia hanya berpikir, oh klien baru dan tidak memikirkannya lebih jauh. Bahkan ketika mereka intim, itu adalah kasus satu ranjang, dua mimpi. Bagi Budi, itu adalah ekspresi cinta dengan pasangan yang ia sayangi. Tetapi bagi Eka, itu semua adalah transaksi bisnis, menukar hubungan intim dengan uang. Jadi dia menuntut pembayaran setiap saat. Namun sebagai sopir truk biasa, Budi tidak mampu membayar sejumlah besar uang setiap kali. Dan di atas semua itu, ingat, Budi berpikir ini adalah cinta sejati, bahwa mereka hanya berpacaran. Dia melihat uang yang dia berikan tidak lebih dari uang saku kecil yang manis. Jenis yang akan Anda berikan kepada pacar yang lebih muda yang sangat Anda sayangi. Tetapi perspektif Eka sama sekali berbeda. Dibandingkan dengan pria lain yang ditemuinya, uang yang diberikan Budi pada dasarnya hanyalah uang jajan. Sebagai dompet, Budi adalah kekecewaan total. Jadi akhirnya Eka mulai menggunakan manipulasi halus untuk memeras lebih banyak uang darinya. Dia mengatakan hal-hal seperti, aku sedang sangat bokek sekarang. Jika ini terus berlanjut, aku takut aku harus kembali menjual diriku kepada pria lain. Pikiran tentang pria yang dicintainya berada dalam pelukan pria lain demi uang. Itu membuat Budi kehilangan akal sehat dan ia diliputi oleh kecemasan. Jadi dia dengan rela memberikan sepeda motor kesayangannya kepada Eka dan bahkan menjual seluruh koleksi kartu Pokemon mahalnya yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Secara total, dia mengumpulkan uang sebesar 100 juta rupiah untuknya. Bahkan setelah mencurahkan seluruh hartanya ke dalam hubungan mereka, Budi masih sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dia tahu sejak awal mereka tidak bisa menjadi pasangan normal karena perbedaan usia 15 tahun dan penilaian masyarakat. Jadi, dia berkata pada dirinya sendiri, tidak apa-apa jika kita bukan pasangan sungguhan. Aku akan bahagia hanya dengan berada di sisinya sebagai teman. Dia hanya mengabaikan kebenaran yang menyedihkan, putus asa untuk mempertahankan hubungannya dengan Eka dengan cara apapun. Tapi tekad itu tidak bertahan lama. Eka telah memutuskan untuk putus dengannya.
Begitu dia mendapatkan uang 100 juta rupiah di tangannya, dia merasa akhirnya telah menguras budi sampai kering. Dia memblokir nomor teleponnya dan kemudian menghilang tanpa jejak. Dengan satu-satunya orang yang menjadi sandarannya pergi dalam sekejap, Budi terjerumus ke dalam kehilangan dan keputusasaan yang ekstrem. Dan pada saat kegelapan total itu, sebuah pikiran lama yang familiar yang telah bersamanya selama bertahun-tahun kembali muncul. Sejak ia masih kecil, setiap kali ia diliputi keputusasaan yang mendalam, ia selalu memiliki pikiran yang sama. Baiklah, jika hidup terlalu sulit untuk dijalani, aku akan mengakhiri hidupku sendiri. Dan dia merasa bahwa sekarang akhirnya saatnya telah tiba. Pada akhirnya, ia membuat keputusan untuk bunuh diri. Tetapi disinilah pertanyaan mulai muncul. Maksudku, Budi adalah orang yang sebenarnya mencoba untuk mati. Lalu mengapa Eka yang ditemukan terbunuh secara brutal? Dan penjelasan Budi sungguh tidak masuk akal. Dia bilang dia membunuh Eka terlebih dahulu. Dan kemudian akan membakar dirinya sendiri agar mereka berdua bisa meninggalkan dunia ini bersama-sama. Bukankah itu sungguh luar biasa? Rencana mati bersama itu hanyalah idenya. Dia bahkan tidak pernah bertanya pada Eka. Tapi dia terjebak dalam dunianya sendiri. Sebuah fantasi di mana dia adalah pahlawan yang tragis. Keinginan korban, nilai kehidupan, semua itu tidak penting baginya. Dia menyusun rencana dan dengan cermat menyiapkan senjata dan minyak tanah sebelumnya. Pada malam 10 Mei 2021 pukul 11 malam, Budi Santoso mengetuk pintu rumah Eka Prasetyo dengan senjata yang disembunyikan di pakaiannya. Dan saat pintu terbuka, dia dengan kejam membantai Eka Prasetyo yang tak berdaya sampai mati. Setelah itu, Budi Santoso menyiram tubuhnya sendiri dan rumah itu dengan minyak tanah yang dibawanya, lalu menyalakan korek apinya. Namun karena alasan aneh, pakaiannya tidak terbakar. Dia mencoba beberapa kali tetapi gagal menyala. Dan pada saat itu, dia tiba-tiba sadar kembali. Dia berpikir, jika kebakaran terjadi di sini, bukankah itu akan merusak rumah tetangga? Jadi dia menyerah untuk mengakhiri hidupnya. Dia meninggalkan mayat Eka Prasetyo di dekat pintu masuk dan menyelinap keluar dari rumah sendirian. Tapi haruskah kita menerima kesaksiannya begitu saja? Ketika Anda melihat lebih dekat pada pernyataan yang diberikan Budi Santoso kepada polisi, beberapa karakteristik yang sangat aneh mulai menonjol. Alih-alih berfokus pada pembunuhan brutal yang dia lakukan sendiri, kesaksiannya hampir seluruhnya berpusat pada bagaimana dia adalah orang yang disakiti dan dimanfaatkan. Faktanya, Budi hanya menekankan pengabdiannya, menyerahkan motornya untuk Eka, menjual kartu Pokemonnya. Logikanya pada dasarnya adalah, setelah semua yang kulakukan untuknya, Eka Prasetyo mengkhianatiku. Dia meninggalkanku. Jadi dalam versinya, dia hanyalah korban. Dan seluruh tragedi adalah kesalahan korban Eka Prasetyo yang menipunya. Ini adalah kasus klasik pengalihan kesalahan. Tentu saja apa yang dia katakan bisa jadi benar. Tetapi tindakannya tepat setelah kejahatan itu benar-benar menghancurkan rasionalisasi dirinya yang menjijikan. Tempat pertama yang didatangi Budi Santoso tepat setelah dia meninggalkan lokasi kejahatan tidak lain adalah rumah pacarnya. Ya, benar. Dia punya pacar. Jadi, sementara dia mengklaim hancur karena putus dengan Eka Prasetyo, dia sebenarnya sedang menjalin hubungan dengan orang lain. Yang paling penting, tepat setelah kejahatan itu, dia pergi ke pacarnya secara rasional menjelaskan mengapa dia membunuh seseorang dan kemudian atas desakannya menyerahkan diri bersama orang tuanya. Seluruh rangkaian peristiwa ini dengan jelas membuktikan bahwa Budi berpikir secara rasional dan sepenuhnya mampu membuat penilaian yang sehat. Jadi ceritanya tentang tersiksa oleh perpisahan dan tidak dalam keadaan pikiran yang benar, itu semua bohong. Marah setelah Eka putus dengannya, dia melakukan pembunuhan balas dendam yang direncanakan. Dan begitu selesai, dia mencoba untuk menghindari tanggung jawab dengan alasan menyedihkan tentang perjanjian bunuh diri yang gagal. Pada 18 Maret 2022, persidangannya dimulai di Pengadilan Negeri Bandung. Isu kunci dan paling kontroversial adalah apakah Budi memiliki kapasitas mental yang berkurang. Pihak pembela berargumen bahwa ia menderita gangguan penyesuaian karena kesepian dan kehilangan akal sehat ketika Eka putus dengannya. Mereka memohon keringanan hukuman, tetapi jaksa penuntut tidak tergoyahkan. Mereka berargumen bahwa perasaannya tidak lebih dari obsesi sepihak dan menunjuk pada perencanaan yang cermat sebelum dan sesudah kejahatan. Terlebih lagi, dia rasional ketika menyerahkan diri sehingga mereka percaya dia sepenuhnya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya. Pengadilan berpihak pada jaksa penuntut
Pengadilan dengan tegas menolak klaim Budi tentang kapasitas yang berkurang. Putusan tersebut menyatakan bahwa meskipun guncangan akibat putus cinta sepihak dapat dimengerti, hal itu tidak pernah dapat membenarkan pembunuhan brutal terhadap orang lain, juga tidak dapat mengurangi tanggung jawabnya. Pada akhirnya, pengadilan menjatuhkan hukuman 17 tahun penjara padanya. Setelah itu, Budi tidak pernah mengajukan banding sehingga hukumannya bersifat final. Bagi Budi, sebuah hubungan yang dimulai sebagai obat untuk kesepian segera berubah menjadi obsesi yang bengkok. Tentu saja, tindakan Eka dalam mendekati Budi jauh dari kata murni karena dia jelas hanya mengejar uangnya. Tapi itu tidak berarti dia pantas mati. Tidak seorang pun berhak merenggut nyawa orang lain hanya karena segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan mereka. Budi mencoba menyembunyikan kekejamannya di balik alasan-alasan menyedihkan seperti putus asa karena perpisahan. Namun pada akhirnya, kemunafikannya membuatnya menerima vonis dingin dari hukum. 17 tahun penjara, Câu chuyện thứ hai, malam tanggal 26 Agustus 2015. Sebuah panggilan telepon panik masuk ke Polsek Tebet di Jakarta Selatan. Saya belum mendengar kabar dari pacar saya sejak kemarin. Saya sangat khawatir, tolong periksa keadaannya. Penelpon itu adalah Bayu Prakoso. Pacarnya, Risa Lestari yang berusia 25 tahun tidak dapat dihubungi selama 2 hari dan bahkan tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan. Ini sangat tidak seperti Risa. Dia tidak pernah terlambat apalagi absen dari pekerjaannya. Jadi pacarnya mulai panik. Polisi langsung menuju ke apartemen Risa. Dengan bantuan manajer gedung, mereka membuka pintu dan masuk. Dan pada saat itu apa yang mereka lihat benar-benar mengerikan. Di sana, Risa terbaring di lantai dekat pintu masuk. Dalam keadaan telanjang bulat. Mereka memeriksa denyut nadinya tetapi dia sudah tiada. Ada bekas jeratan yang jelas di lehernya menunjukkan bahwa dia telah dicekik. Otopsi segera mengungkap penyebab kematiannya, asfiksia karena jeratan. Sementara itu, penyelidikan di tempat kejadian dimulai. Dan dalam prosesnya, mereka menemukan petunjuk penting. Jaringan kulit yang diyakini berasal dari penyerangnya ditemukan di bawah kuku korban. Selain itu, mereka juga mendeteksi air liur orang lain di sekitar mulut dan dadanya. Tapi tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Namun, mereka memiliki bukti DNA dari tempat kejadian. Ini bisa menjadi kunci kasus ini. Kulit dan air liur yang ditemukan di tubuh berasal dari pria yang sama. Tapi inilah masalahnya. DNA-nya tidak cocok dengan siapapun di database kriminal. Jadi, untuk menemukan petunjuk sekecil apapun, tim melacak pergerakan terakhir Risa. Mereka menemukan rekaman CCTV Risa membeli barang di sebuah minimarket sekitar tengah malam pada 25 Agustus, tepat sebelum semua kontak terputus. Itu adalah penampakan terakhirnya yang diketahui. Setelah itu, dia menghilang tanpa jejak. Log panggilan dan pesan teksnya semuanya berhenti total. Berdasarkan ini, polisi menyimpulkan dia kemungkinan besar diserang tepat setelah kembali ke rumah dari minimarket. Baiklah, jadi kita sekarang punya perkiraan waktu kejahatan. Jadi, bukankah si pembunuh akan terekam oleh kamera keamanan di dekatnya sekitar waktu itu? Tapi sayangnya, tidak ada satupun kamera keamanan yang ditemukan di gedung apartemennya. Pada akhirnya, polisi tidak dapat menemukan petunjuk baru dan penyelidikan menemui jalan buntu. Mari kita berhenti sejenak dan berbicara lebih banyak tentang korban, Risa. Dia memiliki kepribadian yang sangat ceria, energik, dan disukai oleh semua temannya. Dia bermimpi membuat orang tertawa dan menjadi seorang aktris yang benar-benar bisa menyinari panggung. Tidak jelas kapan tepatnya mimpinya ini dimulai. Tapi kita tahu bahwa setelah lulus kuliah, dia berhenti dari pekerjaan tetapnya untuk bergabung dengan sebuah sanggar teater dan mulai belajar akting. Fakta itu saja sudah memberitahu Anda betapa besar gairah yang dimilikinya. Risa berusaha keras, dia menghadiri latihan 4 hingga 5 kali seminggu tanpa gagal sambil menyambi pekerjaan paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu adalah jadwal yang sangat melelahkan, tetapi dia tidak terpengaruh sedikit pun. Bahkan, dia bahagia melihatnya sebagai bagian dari perjalanan menuju mimpinya. Dia begitu bahagia, bekerja begitu keras untuk mimpinya. Siapa gerangan yang bisa melakukan hal sekejam ini padanya? Pertama, polisi membandingkan DNA si pembunuh dengan lebih dari 1.000 pria ini, termasuk semua orang dari kenalan Risa hingga pria yang tinggal di daerah itu. Dan hasilnya cukup membuat frustrasi, tidak ada satupun yang cocok. Bulan-bulan berlalu tetapi penyelidikan tidak menunjukkan kemajuan. Keluarga Risa dan pacarnya Bayu sudah lelah dan bahkan polisi pun mulai kehilangan harapan. Kemudian ketika semuanya tampak hilang, mereka memutuskan untuk memperluas pencarian mereka untuk terakhir kalinya. Kali ini mereka memperluas jaring untuk mencakup siapa saja yang pindah dari Tebet baik sebelum atau sesudah akhir Agustus sekitar waktu kematian Risa.
Ini menambahkan puluhan orang baru ke daftar tersangka mereka dan proses itu saja memakan waktu beberapa bulan lagi. Dan begitu saja, total 6 bulan telah berlalu. Akhirnya, setelah perbandingan dan pemeriksaan tanpa akhir, mereka mengerucut pada satu orang. Dia adalah Tirtayasa Hadikusumo, seorang pria berusia 37 tahun. Tepat setelah kejadian itu, dia meninggalkan Tebet, tempat kejadian perkara, dan pindah ke Cirebon. Tebet adalah sebuah kecamatan di pusat Jakarta. Cirebon di sisi lain adalah sebuah kota yang berjarak beberapa jam perjalanan darat. Ini bisa jadi kebetulan tentu saja. Tapi kepergiannya yang tiba-tiba dari Jakarta tepat setelah kejahatan itu membuat polisi sangat curiga. Dan masih ada lagi. Ternyata rumah Tirtayasa di Tebet juga terletak cukup dekat dengan tempat tinggal korban, Risa. Juga, tempat kerjanya hanya berjarak sekitar 300 meter dari warung makan tempat Risa bekerja paruh waktu. Dengan jarak sedekat itu, mereka kemungkinan besar akan sering berpapasan hanya di minimarket. Polisi segera meminta sampel DNA dari Tirtayasa. Mereka membandingkan sampel Tirtayasa dengan DNA pelaku dari TKP. Dan hasilnya kembali cocok sempurna. Setelah penyelidikan selama 6 bulan, mereka akhirnya mengidentifikasi pelakunya. Jadi bagaimana reaksi tersangka kita, Tirtayasa, saat ditangkap? Dia menyangkal kejahatan itu sampai akhir. Risa, saya belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Saya bahkan belum pernah mendekati gedung itu. Anda telah melakukan kesalahan besar. Tapi dengan kecocokan DNA, bagaimana mungkin dia bisa menyangkalnya? Akhirnya dia hancur di bawah tekanan polisi dan mengakui kejahatannya. Tapi disinilah ceritanya menjadi sangat aneh. Ketika polisi menanyakan motifnya, tahukah Anda apa yang dia katakan? Itu karena saya mendengar suara iblis. Sulit dipercaya, bukan? Jadi pria macam apa Tirtayasa ini? Dia lahir dari keluarga kaya di Cirebon. Keluarganya penuh dengan akuntan. Kakeknya dan ayahnya sebelumnya, mereka semua adalah akuntan. Jadi Tirtayasa secara alami tumbuh dengan impian mengikuti jejak mereka. Di sekolah, dia adalah siswa berprestasi yang bahkan menjabat sebagai ketua kelas. Dia juga disukai oleh teman-temannya. Dia bukan tipe yang menonjol, tapi dia memberikan kesan anak orang kaya yang belum pernah gagal dalam apapun yang ingin dilakukannya. Tapi kemudian, dia mengalami kemunduran besar pertamanya. Saat masih di sekolah menengah, Tirtayasa memutuskan untuk mengikuti ujian sertifikasi akuntan. Dan dia gagal. Itu adalah pukulan yang menghancurkan, tetapi dia menolak untuk menyerah. Setelah lulus, dia pindah ke Jakarta dan mendedikasikan dirinya untuk belajar lagi untuk ujian tersebut. Tetapi setelah bertahun-tahun mencoba, hasilnya selalu sama. Dia tidak pernah lulus. Merasa kalah, Tirtayasa memutuskan untuk mengubah jalannya. Pada 2013, ia mengambil pekerjaan sebagai sales di sebuah agen real estate. Untuk sesaat, segalanya tampak stabil. Tapi saat itulah masalah lain muncul. Tirtayasa sama sekali tidak memiliki keterampilan sosial. Rupanya sejak kecil dia rukun dengan teman-temannya. Tapi dengan orang dewasa, ceritanya berbeda. Dia sering dianggap tidak sopan. Dia adalah anak tetangga yang tidak pernah menyapa. Itu sudah menjelaskan semuanya, bukan? Nah, kepribadian seperti itu tidak cocok untuk pekerjaan penjualan, bukan? Anda harus ramah dan cerdas. Yang jelas merupakan perjuangan bagi Tirtayasa. Penjualannya sangat buruk, bosnya memarahinya setiap hari, dan dia akhirnya memutuskan ini bukan jalan yang tepat untuknya. Jadi, pada tahun 2015 dia pergi dan memberitahu perusahaannya, saya akan berhenti dari pekerjaan saya. Saya akan menikah dan saya akan bekerja untuk ayah mertua saya. Tapi itu semua bohong besar. Toko ayah mertuanya, dia bahkan tidak punya tunangan. Bagaimanapun, dia sudah berhenti dari pekerjaannya. Rencananya adalah pindah kembali ke Cirebon dan mencari pekerjaan baru di sana. Jadi dia berbohong, berhenti dari pekerjaannya dan mulai bersiap untuk pindah. Pada 25 Agustus, sekitar tengah malam, dia hampir selesai berkemas. Dia pergi ke minimarket terdekat untuk minum, dan di sana dia melihat seorang wanita yang tidak bisa dia alihkan pandangannya. Dan dia adalah korban Risa. Pada saat itu, sebuah pikiran yang mengganggu menguasainya. Aku sangat ingin dia menjadi koneksiku ke Jakarta, alasanku untuk tetap tinggal. Dengan kata lain, dia benar-benar tidak ingin pulang ke Cirebon. Dia pikir jika dia benar-benar punya tunangan di Jakarta, dia bisa tinggal, bukan? Bahkan tanpa pekerjaan. Dan begitu saja, obsesi aneh dan bengkok ini mengambil alih. Dan tidak lama kemudian pikiran itu berujung pada tindakan. Tirtayasa mulai diam-diam mengikuti Risa saat dia meninggalkan minimarket. Harap dicatat, apa yang berikut ini adalah kesaksian pembunuh Tirtayasa sendiri. Risa tiba di gedung apartemennya dan mulai menaiki tangga menuju rumahnya di lantai 2. Tirtayasa tepat di belakangnya mengawasi setiap gerakannya. Saat itulah suara dingin mulai bergema di benaknya. Makhluk itu adalah iblis. Bunuh dia atau dia akan mengambil alih dirimu. Setelah mendengar kata-kata itu,
Tirtayasa mendapati dirinya bergerak ke arah Risa. Pada saat itu Risa sedang membuka pintu depannya mencoba masuk dan dia ketakutan ketika seorang asing menerjangnya. Dia mulai berteriak, tetapi suara itu tampaknya membuat Tirtayasa panik. Dia bergegas menutupi mulutnya dan mendorongnya masuk ke dalam apartemen. Begitu mereka berada di dalam, suara itu mulai lagi. Lehernya, sasar lehernya. Ada kabel di sana. Seolah-olah dirasuki oleh suara itu, dia mengambil kabel dari kipas angin di dekatnya dan kemudian mencekik Risa dengan itu. Dan begitu saja, hidupnya direnggut tanpa arti. Namun, perilaku aneh Tirtayasa tidak berhenti di situ. Tepat setelah membunuh Risa, sebuah pikiran bengkok muncul. Bagaimana jika dia melakukan sesuatu yang benar-benar akan dibenci oleh Risa? Mungkin dia akan bangun lagi. Dan dengan demikian, dalam sebuah tindakan yang hanya bisa disebut kejahatan yang tak terduga, dia menelanjangi semua pakaian Risa dan mulai menjilati bagian atas tubuhnya. Namun, sebagian dari dirinya tahu dia tidak boleh meninggalkan DNA. Jadi dia dengan panik mencoba untuk membersihkan bukti air liurnya menggunakan deterjen dan sabun mandi. Pria ini benar-benar tidak waras. Dia pasti berpikir dia bisa menghapus air liur itu dan semua jejak akan hilang. Tetapi usahanya yang kikuk tidak sebanding dengan forensik. Jaringan kulit di bawah kuku Risa tetap ada. Begitu juga air liurnya. Pada akhirnya, inilah bukti penting yang mengarah pada penangkapannya. Setelah itu, dia mengambil semua barang dari tempat kejadian yang bisa digunakan sebagai bukti. Dia mengambil pakaian, tas, selimut, dan bahkan remote AC. Entah mengapa dia mengambil itu. Kemudian dia mengambil semuanya, membuangnya di tempat sampah terdekat, dan melarikan diri kembali ke kampung halamannya. Sekarang, dia terus berbicara tentang mendengar suara iblis. Tetapi ingat, ini hanya dari sisi cerita Tirtayasa. Kita tidak bisa begitu saja mempercayai kata-katanya. Polisi, di sisi lain, menyimpulkan motif sebenarnya adalah kekerasan seksual. Tapi, Tirtayasa bersumpah itu bukan niatnya. Dia mengklaim mendengar suara iblis, melihat ekor iblis transparan di punggung Risa, hanya melontarkan satu klaim absurd demi klaim absurd lainnya. Polisi menduga dia tidak waras dan memerintahkan evaluasi psikologis segera. Hasilnya kembali, gangguan kepribadian menghindar. Secara sederhana, itu berarti dia memiliki ketakutan yang mendalam terhadap situasi sosial. Tetapi bahkan dokter yang mengevaluasi berpendapat gangguan ini tidak bisa menjadi alasan untuk mengikuti seorang wanita asing dan mencekiknya sampai mati. Dia menyangkal hubungan apapun dengan kejahatan itu. Pada 16 Februari 2018, persidangan Tirtayasa dimulai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut menyebut alasan terdakwa tidak koheren dan tidak berharga dan menuntut hukuman penjara seumur hidup. Pembelanya meminta keringanan hukuman, mengklaim gangguan kepribadian, halusinasi, dan bahwa dia tidak mampu berpikir rasional. Pengadilan berpihak pada jaksa penuntut. Pengadilan memutuskan itu adalah kejahatan acak dan bermotif seksual. Klaimnya tentang kapasitas yang berkurang ditolak dan dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sepanjang persidangan, Tirtayasa, sang terdakwa, mengklaim telah belajar dari kesalahannya dan dengan rendah hati akan menerima hukuman apapun yang diterimanya. Kemudian, begitu dia dijatuhi hukuman seumur hidup, dia mengajukan banding, tetapi semua bandingnya ditolak dan vonis awal akhirnya dikuatkan. Juga hadir di ruang sidang adalah orang tua korban, Risa, dan pacarnya, Bayu. Ayahnya membacakan surat dengan suara keras untuk putri yang telah hilang, dan inilah kata-kata yang ia bagikan. Waktu kita bersama, aku sangat bahagia. Senyummu yang berseri, itu membawa kebahagiaan bagi kami semua. Aku tidak akan mengganggumu, kamu suka tidur. Jadi tidurlah dengan tenang, dan milikilah mimpi terindah. Maafkan ayah telah gagal menjagamu. Segera setelah pembunuh Tirtayasa ditangkap, pacar Risa, Bayu, mencoba mengunjunginya di tahanan, tetapi dia ditolak. Pada saat itu dia tahu, pria ini bahkan tidak siap untuk menghadapi apa yang telah dilakukannya. Dia tidak merasa menyesal. Hingga hari ini Bayu masih tinggal di sebuah apartemen di dekat gedung tempat pacarnya tinggal. Dia sebenarnya ingin pindah ke gedung Risa, tetapi itu khusus wanita, jadi dia tidak bisa masuk. Jadi dia tinggal di apartemen terdekat dan pada hari peringatan kematian Risa setiap tahun, dia menghormati ingatannya dengan meninggalkan bunga favoritnya, bunga matahari, di tempat kejadian. Sudah 8 tahun sejak Risa meninggal. Dan masih begitu banyak orang yang tenggelam dalam kesedihan mereka, merindukannya lebih dari sebelumnya. Pada akhirnya, motif sebenarnya Tirtayasa tidak pernah terungkap. Dia menolak untuk membicarakannya. Tapi satu hal yang jelas,
seorang wanita berusia 25 tahun yang bermimpi menjadi seorang aktris dan membuat orang tertawa, hidupnya yang masih muda direnggut secara sia-sia all.